Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini harga cabai sedang melambung tinggi. Di kota saya sudah menembus 100.000 per kilo. Melihat kondisi tanaman cabai di sekitar lingkungan saya, mungkin menjadi salah satu jawaban penyebab tingginya harga cabai, yaitu serangan hama yang mengakibatkan gagal panen sehingga pasokan di pasar pun berkurang. Cukup miris karena saya melihat bagaimana perjuangan petani cabai dari awal mengolah tanah sampai berakhir gagal panen. Saya yang sekedar mengamati saja merasa sesak dan sedih, terlebih petani-petani tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang salah? Mereka mengolah tanah, memupuk, memberikan pestisida, mulsa, penyiraman rutin, dan menggunakan bibit unggul. Dari artikel yang saya baca, meningkatnya populasi hama bisa disebabkan oleh penggunaan pestisida yang tidak tepat dan tidak bijaksana. Departemen Proteksi Tanaman Institut Pertanian Bogor menyatakan bahwa penggunaan pestisida yang sudah di luar batas anjuran atau berlebihan justru akan memicu kekebalan pada hama tanaman. Ini salah satu dampak negatif penggunaan pestisida kimia, di mana dapat meningkatkan resistensi atau kekebalan hama dan meningkatkan populasinya. Selain itu, pestisida yang merupakan racun juga membunuh musuh alami hama, sehingga muncullah hama-hama baru dengan kekebalan yang tidak terkendali. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Di sisi lain cabai terdapat hamparan tanaman liar yang membuat saya cukup terkejut. Di sana ada banyak sekali ladybug, dan saat saya mengamati lebih dekat, ternyata ada hewan yang lebih kecil berjumlah sangat banyak dan kita mengenalnya sebagai kutu daun. Ajaibnya, beberapa hari kemudian, ladybug sulit untuk ditemukan, begitupun dengan kutu daun. Tanaman liar tersebut terlihat makin subur dan hijau. Ini benar-benar keajaiban alam di mana keseimbangan ekosistem berperan. Kutu daun memiliki salah satu musuh alami, yaitu ladybug. Terkadang kita menyebutnya kepik atau kumbang koksi. Bentuknya menarik karena memiliki warna dan pola polkadot yang lucu. Mereka bisa saja memiliki banyak bintik atau tidak ada bintik sama sekali. Mereka bisa bergaris-garis, berpola bulat atau belang-belang. Bahkan mereka bisa memiliki mata biru. Namun terlepas dari penampilan fisiknya, semua spesies ladybug memiliki kesamaan berikut ini. Yang pertama, ladybug adalah kanibal. Terkadang kita mendapati mereka bertumpuk dan ternyata ada dua kemungkinan yang mungkin terjadi. Yang pertama, seperti yang kita pikirkan, atau justru hal menyeramkan sedang terjadi, di mana salah satunya menjadi menu makanan untuk yang lainnya. Ladybug pun dapat memakan telur dan larvanya sendiri. Ini adalah kejadian wajar di antara ladybug
dan kebiasaan makan mereka adalah urusan yang rumit. Berikutnya, nafsu makan yang besar. Ladybug adalah predator yang sangat rakus terhadap serangga bertubuh lunak seperti kutu daun, kutu kebul, dan tungau. Ladybug dewasa akan memakan beberapa ratus kutu daun sebelum kawin dan bertelur pada tanaman yang terserang. Larvanya pun memakan kutu daun. Larva kecil ini memiliki nafsu makan yang tidak pernah terpuaskan pada tahap ini. Larva tunggal melahap ratusan kutu daun. Mereka tidak hanya memakan kutu daun, tetapi mereka juga memakan serangga bertubuh lunak lainnya, termasuk serangga skala, tungau, adelgids, thrips, atau telur serangga. Mereka tidak bisa terbang pada tahap ini, sehingga mereka akan mencari makanan secara lokal. Ladybug dewasa juga memakan telur dari spesies lainnya. Dan masih banyak fakta-fakta lainnya terkait ladybug yang tidak saya sebutkan. Memanfaatkan predator dalam pengendalian hama efektif, aman, dan berkelanjutan untuk dilakukan. Ini merupakan pengendalian hayati yang menjadi salah satu komponen utama dari pengendalian hama terpadu atau disingkat PHT. Secara sederhana, pengendalian hayati didefinisikan sebagai pemanfaatan musuh alami berupa predator, parasit, dan patogen untuk mengendalikan hama. Keunggulan predator terletak pada kemampuannya mencari dan menemukan serta merespon populasi hama. Predator mampu menemukan hama pada tempat-tempat tersembunyi yang sulit terpapar oleh racun kontak atau pestisida hayati, atau yang letaknya tidak dapat dijangkau manusia. Ketika jamur dan bakteri patogen tidak efektif mengendalikan hama pada musim kemarau yang kering, predator tetap aktif mencari mangsa yang eksplosi pada musim kering, seperti kutu, wereng, dan tungau. Saat akan menggunakan predator, jumlah predator yang dilepas tidak harus banyak. Ketika predator sudah berkembang biak dan beragresi pada tempat-tempat dengan populasi hama tinggi, serta daya makan kolektif tinggi, maka populasi hama akan berkurang cepat. Sejauh kepadatan mangsa atau hama masih memenuhi kebutuhan makan dan reproduksi, maka predator akan bertahan tinggal pada tanaman dan proses pengendalian hama terus berlanjut. Untuk menjaga keberadaan predator, tidak diperkenankan menggunakan pestisida kimia. Selain membunuh hama, pestisida tentunya juga akan membunuh predator alami. Selain kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan, penggunaan predator untuk mengatasi permasalahan hama tidak membutuhkan banyak biaya karena predator hidup secara bebas di alam terbuka. Tidak seperti pestisida kimia yang mana hama dapat mengalami resisten terhadap pestisida, hama tidak akan mengalami resistensi karena sampai kapanpun predator alami akan selalu memangsa hama tersebut. Dengan menggunakan predator alami, tentunya aman untuk alam karena memaksimalkan kondisi ekosistem di alam terbuka. Sistem pertanian organik sesungguhnya tidak terlalu rumit dalam penerapannya. Contohnya dengan menggunakan predator alami sebagai pengganti hama.
Dengan memanfaatkan alam sekitar, organik bisa dijalankan dengan baik tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Demikian informasi terkait pengendalian hama dengan bantuan predator alami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.